Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi bersama Dragon TV. Kali ini saya akan bahas tentang dukun Surban Sakti. Apa dukun Surban Sakti? Jadi sebelum saya mengarah ke situ, saya akan menjelaskan tentang berkaitan dengan berita yang lagi viral saat ini, yaitu tentang masalah sulap yang digabungkan dengan ilmu hipnosis atau yang dikenal dengan hipnotis. Apa sulap itu? Sulap itu adalah suatu permainan yang hanya untuk menghibur semata dengan cara trik. Trik itu bisa kecepatan tangan atau bisa bantuan alat. Tapi tujuannya untuk menghibur karena sulap ini adalah palsu. Tujuannya menghibur pertama. Yang kedua adalah hipnosis atau orang yang mengenal dengan hipnotis. Nah, ilmu hipnotis ini yaitu ilmu pengalian daripada sugesti yang menggunakan satu metode. Kalau sekarang orang itu mengatakan manusia itu mempunyai frekuensi otak, yaitu otak kanan dan otak kiri. Dia berhubungan dengan itu. Di situ ada beberapa tahapan. Ada yang menggunakan pada waktu dia sadar, dia menggunakan rileks, pada waktu dia santai. Nah, pengalian sugesti ini biasanya dilakukan ada subjek dan ada objek. Subjek ini yang melakukan, objek yang dilakukan. Artinya begini, subjek ini memberikan satu kata-kata yang dimana kata-kata itu mengarahkan sesuatu kepada objek agar si objek tadi itu menuruti apa yang dikatakan. Tentunya bisa digunakan untuk positif dan bisa digunakan untuk negatif. Dan semua ilmu itu sama, bisa untuk positif, bisa untuk negatif. Yang kita bahas tentang masalah sulap dan hipnotis kalau digabung. Kalau kita gunakan positif, ya tentunya untuk hiburan. Kalau sulapnya, kalau hipnosisnya atau hipnotisnya juga bisa untuk pengobatan, bisa. Karena dalam ilmu hipnotis itu ada namanya hipnoterapi. Hipnoterapi itu pengalian. Jadi seseorang ini mengalami, contohnya yang sering kita dengar adalah hipnoterapi itu seorang ibu yang akan melahirkan. Dia biasanya manggil seorang terapis dari seorang ahli hipnoterapi. Itu pengalian untuk merasakan sakit. Dan itu banyak. Ada lagi orang yang mengalami suatu trauma atau fobia. Itu juga sama. Dia menggunakan seorang terapis dari hipnoterapi. Bisa digunakan untuk mengobati. Ya kan, tapi kembali lagi kesembuhan itu kembali kepada seseorang yang dihipnotis. Makanya kalau saya boleh berkata, Allah itu menciptakan manusia ini sangat sempurna. Sangat-sangat sempurna. Allah ini memberikan segala sesuatunya, mulai dari kita lahir sampai nanti kita yang mengakhir umur kita. Itu Allah itu memberikan kesempurnaan. Karena ada dalam salah satu ayat yang mengatakan bahwa Allah itu memberikan penyakit, tapi Allah juga memberikan penawarnya. Artinya penawarnya yang harus kita tahu adalah penawarnya pada diri kita sendiri. Kita berdoa, kita ikhtiar untuk tujuan yang baik. Kita sakit, kita berdoa, minta kesembuhan. Kita ikhtiar, kita datang ke dokter atau ke siapapun manapun, tujuannya untuk kesembuhan. Kembali lagi, dua ini harus sama-sama berjalan.
kembali lagi ke ilmu hipnotis dan sulap. Biasanya orang hipnotis, ya kembali lagi ya, orang hipnosis itu, tapi kita kembali lagi kita garis dari state komedi, artinya hiburan. Itu untuk meyakinkan targetnya itu dia menggunakan ada trik sulapnya. Kadang dia menggunakan trik sulapnya untuk meyakinkan, karena objek ini bisa kena kalau dia meyakini atau dia melihat atau dia menyaksikan subjek ini melakukan, bahwa subjek ini bisa, maka objek ini sangat mudah untuk dihipnotis. Jadi kembali lagi, ilmu-ilmu tadi itu dibungkus lah. Sekarang ini banyak yang membungkus dua ilmu ini dijadikan apa? Dijadikan sorban sakti. Karena kalau ilmu dua ini dibungkus dan dia berkedok agama, wah. Kalau sudah ngomong kedok agama, ya yang pertama dia akan dihormati. Apalagi alhamdulillah, memang terutama agama saya, agama Islam, itu benar-benar sangat menghormati alim ulama, sangat menghormati para guru, sangat menghormati para kiai. Ya. Jadi kalau ada orang yang dia berpakaian seperti orang alim, terus dia mempunyai ilmu yang tanda kutip bisa dikatakan sakti, ya, atau ilmu karomah, wah itu luar biasa, responnya masyarakat luar biasa. Tapi kadang kita nggak tahu ilmu apa yang dia pakai, ya kan? Kadang background ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia berusaha mempelajari ilmu sulap, dia berusaha mempelajari ilmu hipnotis. Setelah dia bisa, dia berpenampilan atau berbackground seperti yang saya katakan tadi. Orang yang dihormati, apalagi di Indonesia ini luar biasa, Masya Allah. Disitulah kita seorang masyarakat sipil dituntut untuk memahami sekarang ini. Mana sih orang alim, mana sih orang yang benar-benar karomah, mana sih orang-orang yang benar-benar itu ilmunya agama, atau mana sih orang-orang yang benar-benar menipu. Itu yang harus kita cermati. Kita harus belajar sebagai masyarakat sipil, harus banyak belajar. Makanya kita tidak boleh jauh daripada agama kita. Kita tidak boleh artinya mentafsirkan diri kita kalau kita nggak punya ilmunya. Kita harus belajar dengan guru supaya kita tahu, oh itu syirik, itu benar, itu salah. Karena hati-hati, dua ilmu ini bisa menjerumuskan kita. Karena apa? Kalau orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan dua ilmu ini, terus dia berkedok surban sakti, ya tadi dia dalam mencari sesuatu untuk memperkaya dirinya. Apalagi kita bila ada pandemik, kan keadaan ekonomi, ya kita tahu lah ekonomi sekarang mulai, alhamdulillah ekonominya mulai, pada waktu lalu kan ekonominya udah menurun, sehingga banyak orang-orang yang mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara apa itu, mempelajari ilmu-ilmu ini dijadikan kedok agama, dibungkus dengan frame surban putih-putih agama, bahkan dibungkus dengan ayat-ayat ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang bikin mirisnya. Sampai-sampai untuk bisa mempercepat dia kaya, dia membuat satu konten. Setiap dia mengobati atau dia melakukan sesuatu aksinya, dibuatlah konten itu sehingga terkenal. Tapi masalah ini saya tidak menyinggung apa yang menjadikan viral ini.
itu benar atau salah, itu ada nanti yang menilai, masyarakat yang menilai. Tapi paling tidak dalam konten saya ini, saya memberikan satu pelajaran yang dimana pelajaran ini mengharuskan kita mengetahui atau belajar mengetahui benarkah itu, apakah itu hanya tipuan. Nah itu saya terutama untuk diri saya sendiri ya, bagaimana caranya kita bisa pintar, pandai melihat oh itu benar atau salah. Dengan cara itu belajar. Kalau belajar ya tentunya harus dengan guru. Bukan kita logika sendiri, tapi kita bertanya kepada orang ahlinya. Boleh kita tanya kepada orang pesulap, kita tanya kepada orang hipnotis, boleh. Ya, tapi kembali lagi bertanya bukan untuk kita gunakan sesuatu yang negatif, tapi bertanya untuk diri kita, minimal kita tahu, baru kita belajar agama. Ya, tentunya dengan guru. Dan kita bertanya pada guru agama itu, ilmu apa sih yang artinya tidak menyalahi, tidak bertentangan dengan agama. Contohnya sekarang banyak orang yang dia datang ke salah satu orang pintar ya, sama orang alim, dia mengatakan saya begini, akhirnya orang itu mengatakan oh ya diru'yah lah, itu ilmu ru'yah ada memang, tapi ahlinya yang melakukan adalah ahlinya. Tapi kadang oh ru'yah sedikit ru'yah, nah ini ru'yahnya bertarif, ini kita harus tanda tanya. Pokoknya sesuatu yang bertarif atau sesuatu yang berbau dengan ujung-ujungnya duit itu kita harus tanda tanya. Syaratnya maharnya, lah ini kita harus tanda tanya. Ya, paling tidak kita mengetahui, kita harus berhati-hati. Ilmu sulap bisa menghibur, bisa menipu. Ilmu hipnotis bisa menghibur, bisa mengobati, juga bisa menipu. Makanya kita harus jeli, kita harus pandai, kita harus teliti bagaimana kita ke depannya ini menghadapi sesuatu yang dimana sesuatu itu menjadikan diri kita dan anak turun kita supaya pandai untuk mempelajari tentang kehidupan. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kalaupun ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah SWT. Wal aku minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.